Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang perempuan berusia 28 tahun, obsteri G1P00, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM mengeluh mules-mules terus sejak 6 jam yang lalu dan selalu menjerit saat merasakan kontraksi. Hasil pemeriksaan bidan diketahui TTV dalam batas normal, pembukaan serviks 5 cm, KK+, dan DJJ 130 kali per menit. Informasi yang tepat untuk diberikan pada pasien tersebut adalah A. Cara menanggulangi HIS, B. Cara relaksasi HIS, C. Mengejan yang benar, D. Cara relaksasi saat mengejan, E. Cara mengusap perut saat HIS. Jawabannya adalah B. Cara relaksasi HIS. Pembahasan. Informasi yang tepat diberikan bidan kepada pasien tersebut adalah relaksasi HIS. Dalam relaksasi HIS ini, ibu akan diminta menegangkan sebagian tubuhnya, lalu melemaskannya. Cara dapat membantu ibu melemaskan tubuhnya ketika terjadinya kontraksi rahim. Selain itu, dengan mengatur pernapasan ibu juga dapat membantu proses persalinan. 2. Bidan mendatangi keluarga seorang balita perempuan berusia 4 tahun yang selalu menderita penyakit diare setiap bulannya. Hal ini terjadi sejak balita berusia 3 tahun. Setelah dilakukan pemantauan, keluarga tersebut tidak menggunakan air bersih dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Pendidikan kesehatan yang dapat diberikan bidan pada keluarga tersebut adalah A. Istirahat yang cukup, B. Pengobatan diare, C. Pola makan gizi seimbang, D. Pola hidup bersih dan sehat, E. Penyediaan tempat sampah. Jawabannya adalah D. Pola hidup bersih dan sehat. Pembahasan. Pendidikan kesehatan yang dapat diberikan bidan pada keluarga tersebut tentang pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat adalah diterapkan dalam menjaga kesehatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 3. Seorang perempuan berusia 23 tahun, usia kehamilan 9 bulan, datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilannya. Setelah dilakukan peninjauan terhadap pemeriksaan kunjungan sebelumnya, bidan memberikan informasi yang akurat tentang risiko dan keuntungan prosedur, obat-obatan, dan lainnya yang diperlukan pasien. Bidan juga membantu pasien dalam memilih apa yang terbaik untuk diri dan bayinya berdasarkan nilai serta kepercayaannya. Prinsip utama asuhan kebidanan yang dilakukan bidan tersebut adalah A. Kehamilan adalah proses yang normal, B. Pemberdayaan, C. Otonomi, D. Jangan membahayakan, E. Tanggung jawab. Jawabannya adalah C. Otonomi. Pembahasan. Prinsip utama bidan yang dilakukan bidan pada pasien tersebut adalah prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, yang berhak mengambil keputusan adalah pasien sendiri dan keluarga. Biarpun begitu, pasien dan keluarga juga membutuhkan informasi dan penjelasan dari bidan mengenai resiko serta manfaat dari prosedur-prosedur yang dilaksanakan, obat-obatan, ataupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain itu, bidan diharuskan membimbing pasien untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi pasien dan janinnya tanpa mengesampingkan nilai dan kepercayaan pasien atau keluarga. 4. Bidan berusia 24 tahun, bekerja di sebuah desa dan bekerja selama 2 bulan. Bidan tersebut melakukan pendataan dan ditemukan banyak ibu bersalin dengan komplikasi karena tidak memiliki biaya untuk persalinan. Desa tersebut juga mengalami kekurangan donor darah dan transportasi kesehatan untuk merujuk pasien komplikasi kehamilan ke rumah sakit terdekat, serta rendahnya partisipasi suami dalam proses persalinan istrinya. Tindakan yang dilakukan bidan untuk menyikapi kasus tersebut adalah A. Pembentukan ambulans siaga, B. Pembentukan donor darah, C. Pembentukan desa siaga, D. Pembentukan suami siaga, E. Pembentukan tubulin. Jawabannya adalah C. Pembentukan desa siaga. Pembahasan. A. Pembentukan tubulin adalah tabungan untuk persiapan persalinan yang dilakukan oleh suami istri.
B. Pembentukan donor darah adalah dalam pembentukan donor darah ini, PMI tidak hanya diam menunggu pendonor, tetapi mencari pendonor. Program ini diterapkan setiap hari karena sering terjadi kekurangan pasokan darah. C. Pembentukan ambulans siaga. Ambulans siaga adalah mobil yang dipersiapkan secara sukarela oleh warga untuk membantu ibu hamil yang akan segera menjalani persalinan atau ibu hamil yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. D. Pembentukan suami siaga. Suami siaga adalah suami yang selalu siap menjaga kesehatan dan keselamatan istri yang sedang hamil sampai dengan persalinannya. Selain itu, suami siaga juga harus selalu memberikan yang terbaik untuk istri serta anaknya, mau mendampingi istri saat memeriksakan kehamilan istrinya, dan ikut serta mempersiapkan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan. 5. Hal yang dapat memengaruhi ibu tidak menyusui kecuali A. Kesibukan bekerja atau kesibukan sosial lainnya yang menjadikan gaya hidup ibu berubah. B. Ketakutan akan kehilangan daya tarik seorang wanita. C. Penyuluhan tentang dukungan dan manfaat pemberian ASI yang diberikan oleh tenaga kesehatan berkurang. D. Ibu yakin dapat menyusui minimal hingga bayi berusia 6 bulan. E. Penerangan yang salah dari petugas kesehatan. Jawabannya adalah D. Ibu yakin menyusui minimal hingga bayi berusia 6 bulan. Pembahasan. Hal yang tidak mempengaruhi ibu tidak dapat menyusui bayinya adalah ibu tidak dapat menyusui minimal hingga bayi berusia 6 bulan. Keyakinan ibu tersebut merupakan faktor yang memengaruhi ibu dapat memberikan ASI eksklusif. 6. Hal yang dapat mempengaruhi produksi ASI adalah A. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu. B. Pada saat menyusui, ibu harus dalam keadaan tenang. C. Perawatan payudara yang baik dapat merangsang produksi ASI. D. Jawaban A, B, dan C tidak benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah E. Jawaban A, B, dan C benar. Pembahasan. Hal yang dapat memengaruhi produksi ASI ialah makanan yang dikonsumsi oleh ibu, kondisi psikis ibu atau ketenangan ibu dalam menyusui bayi akan membantu meningkatkan produksi ASI, dan perawatan payudara yang baik dapat merangsang produksi ASI. 7. Bidan adalah jabatan profesional karena A. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. B. Memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas sesuai dengan Kepmenkes RI nomor 900-Menkes-SK-7-2002. C. Memiliki organisasi profesi. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. A dan C benar. Jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Pembahasan. Bidan adalah jabatan profesi karena bidan memiliki pengetahuan untuk menjalankan tugas profesinya, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya sesuai Kepmenkes RI nomor 900-Menkes-SK-7-2002 dan juga memiliki organisasi profesi. 8. IBI atau Ikatan Bidan Indonesia didirikan pada tanggal A. 24 Juli 1951. B. 24 Juni 1951. C. 24 Juni 1952. D. 25 Juni 1951. E. 25 Juli 1951. Jawabannya adalah B. 24 Juni 1951. Pembahasan. IBI atau Ikatan Bidan Indonesia didirikan pada tanggal 24 Juni 1951. 9. IBI diterima menjadi anggota ICM atau International Confederation of Midwives pada tahun A. tahun 1956, B. tahun 1957, C. tahun 1958, D. tahun 1959, E. tahun 1960. Jawabannya adalah A. tahun 1956. Pembahasan. IBI diterima menjadi anggota ICM atau International Confederation of Midwives pada tahun 1956. 10.
Nona M adalah korban pemerkosaan datang ke BPM Nyonya Y bersama ibunya untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki akibat kasus yang menimpanya. Dalam kasus ini, bidan dapat melakukan A. Cara medik CUAKDR Koper T 1 kali pemasangan dalam waktu 5 hari pasca senggama. B. Cara medik CUAKDR Koper T 1 kali pemasangan dalam waktu 10 hari pasca senggama. C. Cara medik progestin Postinor 2 kali 1 tablet dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian. D. Cara medik progestin Postinor 2 kali 1 tablet dalam waktu 5 hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian. E. Cara medik progestin Postinor 2 kali 1 tablet dalam waktu 5 hari pasca senggama, dosis kedua 10 jam kemudian. Jawabannya adalah C. Cara medik progestin Postinor 2 kali 1 tablet dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian. Pembahasan jenis kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dan segera digunakan setelah melakukan hubungan seksual disebut dengan kontrasepsi pasca senggama atau morning after pill dan bisa juga disebut morning after treatment. Berdasarkan kasus Nona M yang merupakan korban pemerkosaan dan ingin mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, maka bidan dapat memberikan tindakan medik yaitu dengan progestin Postinor 2 kali 1 tablet dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian. 11. Seorang perempuan berusia 29 tahun memasang KB AKBK sejak 6 bulan yang lalu. Pasien datang ke BPM mengeluh mengalami pendarahan lebih banyak dari biasanya selama menstruasi. Sebagai seorang bidan terapi, tindakan yang akan Anda berikan terhadap kasus tersebut adalah A. Memberikan ibuprofen 500 mg dan 3 kali sehari selama 3 hari. B. Memberikan pil kombinasi 2 tablet selama 3-7 hari. C. Menganjurkan untuk mengganti metode kontrasepsi. D. Memberikan terapi estrogen dengan dosis tinggi. E. Memberikan pil mini selama 1 siklus. Jawabannya adalah E. Memberikan pil mini selama 1 siklus. Pembahasan keluhan yang dialami pasien di atas adalah spotting atau bercak darah yang sering ditemukan terutama pada tahun pertama penggunaan kontrasepsi. Jika pasien tidak mengalami masalah dan pasien tidak hamil, maka tidak perlu diberikan tindakan apapun. Terapi yang dapat dilakukan oleh bidan yaitu memberikan kontrasepsi kombinasi melalui pil mini selama 1 siklus. 12. Nyonya A usia 27 tahun mengandung anak pertama. Datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya pada tanggal 20 Maret 2022. Dari anamnesa didapatkan keluhan gusi sering berdarah, HPHT 9 Desember 2021. Pemeriksaan didapatkan keadaan umum, kesadaran kompos mentis. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/70 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, suhu 37. Keluhan gusi berdarah yang dialami Nyonya A disebut A. Gingivitis, B. Stomatitis, C. Epulis, E. Epilis, E. Candidiasis. Jawabannya adalah A. Gingivitis. Pembahasan keluhan yang dialami oleh Nyonya A disebut gingivitis. Gingivitis adalah peradangan gusi yang menyebabkan bengkak, merah, dan berdarah. Hal ini disebabkan oleh bakteri mulut dan juga bisa terjadi karena kekurangan vitamin C. Maka saran yang bisa diberikan kepada pasien adalah menjaga kebersihan mulut dan gigi dan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. 13. Untuk mengurangi keluhan gusi berdarah, bidan dapat menyarankan kepada Nyonya A melakukan A. Mengulum es batu, B. Berkumur dengan air garam, C. Menggosok gigi dengan sikat yang lembut, D. Berkumur dengan air es, E. Berkumur dengan antiseptik.
Jawabannya adalah B. Berkumur dengan air garam. Pembahasan. Untuk mengurangi keluhan gusih berdarah, bidan dapat menyarankan kepada Nyonya A melakukan berkumur dengan air garam. Pembengkakan, peradangan, dan perdarahan gusih yang disebabkan oleh bakteri yang secara alami melapisi gigi dapat dicegah dengan berkumur menggunakan air garam setiap hari. Selain itu, bakteri pada gusi juga akan hilang. Berkumur dengan air garam terbukti ampuh membunuh bakteri, sebab garam dapat membuat basah dan meningkatkan pH di dalam mulut yang menghalangi perkembangan bakteri yang suka hidup di lingkungan asam. 14. Nyonya F usia 25 tahun saat ini hamil anak kedua. Datang ke BPM dengan keluhan amenorea 3 bulan. Nyonya Fatimah mengeluhkan sering mual muntah. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU 3 jari di bawah pusat dan tidak teraba balotemen. Hasil pemeriksaan PPV-nya yaitu darah berwarna kecoklatan. Diagnosis yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya F adalah A. Kehamilan dengan anemia. B. Kehamilan dengan molahidatidosa. C. Kehamilan dengan abortus imminens. D. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum. E. Kehamilan ektopik terganggu. Jawabannya adalah B. Kehamilan dengan molahidatidosa. Pembahasan. Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan Nyonya F suspek kehamilan dengan molahidatidosa. Molahidatidosa merupakan suatu kehamilan di mana hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio, tetapi terjadi proliferasi dari fili choriolis disertai dengan degenerasi hidrofik. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan menyatakan TFU 3 jari bawah pusat dan tidak teraba balotemen. Hasil pemeriksaan PPV-nya yaitu darah kecoklatan. Tanda dan gejala kehamilan dengan molahidatidosa adalah sebagai berikut. 1. Ditandai dengan amenorea atau tidak dapat haid. 2. Mengalami mual muntah. 3. Merasakan pusing pada kepala. 15. Komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya F adalah A. Sepsis. B. Shock. C. Keganasan. D. Infeksi. E. Kematian. Jawabannya adalah C. Keganasan. Pembahasan. Komplikasi yang mungkin terjadi pada Nyonya F adalah keganasan. Berikut ini merupakan komplikasi yang dapat menyerang pada ibu dengan kehamilan molahidatidosa. 1. Ibu hamil mengalami infeksi sekunder. 2. Ibu hamil akan mengalami perforasi karena keganasan dan karena tindakan. 3. Ibu hamil akan mengalami perdarahan hebat yang berakibat fatal apabila tidak segera ditolong. 4. Perdarahan berulang-ulang pada ibu hamil akan menyebabkan anemia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!